Ajaran oleh kedua orang ini akan membuat kamu mencapai financial freedom secepat mungkin dan juga mungkin bisa berstatus sebagai miliarder. Ini merupakan ajaran oleh Elizabeth Warren dan juga putrinya. Jadi konsep 50-30-20 itu merupakan konsep yang diterbitkan oleh mereka sendiri. Jadi 50% adalah untuk kebutuhan hidup, 30% adalah untuk keinginan, dan juga 20% untuk tabungan. Jadi maksudnya apa? Gaji yang kita dapat dari mungkin tempat kerja ataupun dari perusahaan atau bisnis yang kamu hasilkan, itu 50% seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, pembayaran utilities, listrik, air, lalu juga 30% untuk keinginan. Mungkin sebulan sekali kamu mau pergi refreshing, pergi jalan-jalan di mall nih, untuk makan lebih enak juga, itu boleh. Tapi ingat untuk melakukan pelacakan. Jadi pendapatan kamu misalnya 10 juta, jadi kamu tidak boleh melebihi 3 juta untuk melakukan aktivitas untuk keinginan kamu. Dan juga akhirnya adalah 20% untuk tabung. Dan untuk konsep Elizabeth Warren, disarankan untuk digunakan tabungannya untuk melakukan pelunasan cicilan kamu dan juga disimpan sebagai dana darurat. Jadi 20%. Contoh, kamu sekarang mempunyai 2 juta nih untuk dana daruratnya. Kamu bisa simpan beberapa porsi untuk dana darurat, sebagian pembayaran cicilan, dan juga ingat porsi sebagian besar itu, kalau kamu mampu, harus diinvestasikan. Jadi kita menggunakan namanya compounding interest biar hasil investasi kita akan semakin besar. Jadi ada dua dalam hal investasi. Yang perlu kamu tahu adalah, pertama adalah mendapatkan cash flow per bulan atau namanya passive income. Kedua adalah namanya capital gain. Jadi adalah kenaikan harga dari hasil investasi kita. Jadi untuk awal pemula, kita harus namanya apa? Konservatif. Artinya hasil investasi yang kita taruh itu harus berada di tangan yang aman. Secara aman kita bisa kasih tahu dulu, ada beberapa instrumen keuangan, yaitu adalah deposito dan juga obligasi negara, seperti SBR, ORI. Dan juga kalau untuk capital gain yang aman ada beberapa juga. Salah satunya adalah reksadana, terutama di bagian pasar uang. Kalian bisa coba untuk belajar juga, seiring waktu, porsi untuk bagian tabungan dan juga investasinya akan harus dinaikin. Itu aja sekilas dari video ini. Bila kalian merasa bermanfaat, saya mau minta bantu kalian untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.